Project Based Learning merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. PJBL atau Project Based Learning merupakan pembelajaran inovatif yang student-centered dengan guru sebagai motivator dan fasilitator. Peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom. Tujuan dari Project Based Learning yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. Selanjutnya, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Karakteristik PJBL. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Sintaks model pembelajaran based learning. Fase pertama, planning. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah merancang seluruh proyek, mengorganisir pekerjaan, dan perilaku gurunya, menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, dan memotivasi peserta didik dalam belajar, memilih informasi terkait proyek, membuat prediksi, dan membuat desain investigasi. Fase kedua, creating. Dalam tahapan ini, siswa mengembangkan gagasan-gagasan proyek, mengkombinasikan ide yang muncul dalam kelompok, dan membangun proyek. Perilaku guru. Pada tahapan ini pula, siswa menghasilkan suatu produk yang disebut artefak, yang nantinya akan dipresentasikan dalam kelas. Fase ketiga, processing. Tahapan ini meliputi presentasi proyek dan evaluasi. Perilaku guru. Pada presentasi proyek akan terjadi komunikasi secara aktual, kreasi ataupun temuan dari investigasi kelompok, sedangkan pada tahapan evaluasi akan dilakukan refleksi terhadap hasil proyek, analisis dan evaluasi dari proses-proses belajar. Prinsip penerapan model pembelajaran PJBL. Sentralistis. Pekerjaan proyek merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di kelas. Pertanyaan penuntun. Pekerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa bersumber pada pertanyaan atau persoalan yang menuntun siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Investigasi konstruktif. Pembelajaran berbasis proyek terjadi proses investigasi yang dilakukan oleh siswa untuk merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Otonomi, di mana pembelajaran berbasis proyek, siswa diberi kebebasan atau otonomi untuk menentukan target sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Realistis, proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan di lapangan kerja atau di masyarakat. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang didapat memberikan
Penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Menyusun pertanyaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial. Menyusun jadwal, di mana guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek, membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, membuat deadline penyelesaian proyek, membawa peserta didik agar menggunakan cara yang baru, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Yang kelima, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan, yaitu alasan tentang pemilihan suatu cara. Yang keempat ada mentoring. Guru bertanggung jawab untuk melakukan mentor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Kelima, menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi masing-masing peserta didik. Dan yang terakhir, evaluasi pengalaman. Akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Keunggulan dan kelemahan project based learning. Keunggulannya meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah-masalah yang kompleks, meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, meningkatkan keterampilan peserta didik dengan mengelola sumber, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Dan kelemahannya, memerlukan banyak waktu, biaya, dan peralatan untuk menyelesaikan masalah. Banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana guru yang memegang peran utama di kelas. Butuh banyak media dan sumber belajar. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Selanjutnya, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Selanjutnya, ada kekhawatiran siswa hanya menguasai topik tertentu yang dikerjakan. Perbedaan antara project based learning dan kelas konvensional. Pertama yaitu kurikulum. Konvensionalnya mengacu pada kurikulum yang baku, cakupan materi yang lebar, menghafal materi tanpa berpikir fakta. Sedangkan project based learning, jangka waktu panjang, interdisiplinari, pelajar sebagai pusat perhatian dalam menyimak isu dunia nyata yang menarik perhatian pelajar. Adanya investigasi dan riset yang mendalam. Perbedaan yang kedua, kelas. Konvensional pengajaran dilakukan dengan penetapan pelajar pada tempat duduk yang rapi dan kaku dalam format baris dan kolom. Berupaya merangkul semua orang bersama-sama, belajar di langkah dan bobot yang sama, berusaha secara individu mencapai target. Project based learning, yang pelajar duduk secara fleksibel, santai, dan berkolaborasi di dalam tim. Petunjuk pembelajaran fleksibel, banyak perbedaan tingkat dan topik yang dipelajari oleh tiap pelajar. Dan yang terakhir, mendorong pelajar bekerja dalam tim yang heterogen untuk mencapai target. Pembedaan selanjutnya yaitu pelajar konvensional bergantung kepada pengajar dalam menyelesaikan instruksi, sedangkan project based learning bertanggung jawab atas diri sendiri, menggambarkan tugasnya sendiri dan bekerja sebagai anggota suatu tim untuk waktu tertentu dengan suatu target. Pembeda selanjutnya yaitu pendidik konvensional, pendidik sebagai pemberi ceramah atau narasumber dan tenaga ahli. Dan project based learning, pendidik sebagai fasilitator dan menyediakan sumber daya. Pembeda selanjutnya yaitu teknologi, di mana konvensional memberikan reward bagi yang menyelesaikan tugas dan sebaliknya. Project based learning menggunakan alat yang terintegrasi dalam semua aspek kelas. Pengimplementasian project based learning.
Memancing siswa dengan pertanyaan yang merangsang siswa untuk berpikir kritis. Dari hasil pemikiran tersebut, siswa akan dapat sebuah solusi dari pertanyaan yang sudah diberikan di awal kegiatan. Kegiatan terakhir yang dilakukan adalah mempresentasikan hasil atau solusi dari pertanyaan awal yang sudah mereka dapatkan di depan kelas. Model pembelajaran ini dapat digunakan ketika pendidik ingin mengkondisikan pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih menarik dan kontekstual. Pendidik ingin lebih menekankan pada keterampilan sains atau mengamati menggunakan alat dan bahan, menginterpretasikan, merencanakan proyek, menerapkan konsep, mengajukan pertanyaan, dan berkomunikasi dengan baik.